Maaf terputus lagi ya, karena biasa ini akunnya akun free, jadi tiap 40 menit putus. Jadi saya lanjutkan. Kalau sampean satu kelompok sudah membuat sebuah tabel, katakanlah tabel resume dari roadmap, Anda bisa mensorting. Misalkan tadi itu metodenya metode binomial. Ada berapa artikel metode binomial, pada tahun berapa saja, siapa saja. Metode yang lain apa saja, dan seterusnya. Karena itu nanti akan jadi narasi penyusun latar belakang. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa menyusun latar belakang. Ngambang jadi. Jadi kita punya peta penulisan latar belakang itu karena dari roadmap. Peta penelitian sampai saat ini itu bagaimana? Open Knowledge Map itu kan hanya salah satu media alat bantu digital. Mungkin juga yang lain ada banyak. Ada Google Scholar, atau mungkin di artikel-artikel, atau bahkan di mana? Di e-thesis kita, skripsi kita, atau di kumpulan digital perpustakaan yang lain, di perguruan tinggi yang lain. Boleh, silahkan. Ya kan? Kemarin itu kan Open Knowledge Map, itu hanya salah satu media alat bantu. Jadi tidak hanya itu, tapi ada banyak, bebas. Tidak ada kewajiban pakai Open Knowledge Map. Misal kalian menggunakan digital dan bisa mengakses punyanya kampus yang lain. Meskipun nggak bisa download, cuma bisa download abstrak, nggak ada masalah. Yang penting tahu judulnya, kapan, siapa, kan kelihatan di abstraknya metode yang dia pakai apa. Ya kan, tidak harus full text. Karena mungkin akses terbatas kalau di perguruan tinggi lain. Kalau di perguruan tinggi kita di UIN Malang jelas free, full akses, download full text bisa. Itu ya, jadi dibuat sebuah peta dalam bentuk Excel, tabel-tabel, sehingga bisa disorting. Ada pertanyaan? Saya Pak, izin pertanyaan lagi Pak. Ya. Misal kalau kita kan apa tadi yang mensortir gitu Pak ya. Nah, terus ternyata kita kayak udah nemu nih kayak apa poin-poin buat latar belakang kita gitu Pak. Itu kita boleh kita catat dulu atau harus nunggu barengan dulu Pak? Ya, harus menunggu semua dikoleksi, dikumpulkan jadi satu, baru ditulis. Jangan satu-satu yang menulis. Menulisnya jadi satu bareng, kolaborasi, namanya aja kelompok. Itu, Wildan. Eh, Bukan gitu Pak, maksudnya kalau kita kan berkelompok gitu Pak ya. Berkelompok itu kita kan mensortir kan. Nah, dari sortiran itu kita kayak udah nemuin gitu loh Pak latar belakangnya itu poinnya apa aja gitu loh Pak. Nah, kan kita perlu ngembangin kan. Kita ngasih poin-poinnya dulu nanti itu kita ngembanginnya barengan atau misal kalau kita udah nemu terus boleh dikembangkan gitu Pak. Misal kalau minggu depan kita sudah ada latar belakangnya tuh gimana mungkin Pak? Mungkin ya Pak ini kemungkinan. Udah ada latar belakangnya, maksudnya gimana? Kan belum disusun Eh, latar belakang. Persiapan gitu Pak, kayak poin-poinnya. Ya kan Poin-poin buat hasil latar. dari kumpulan semua artikel yang dikumpulkan oleh anggota kelompoknya kan, baru dipetakan sehingga menjadi satu sebuah latar belakang. Kalau sama ngambil di latar belakang skripsi yang ada, namanya plagiasi. Jadi harus latar belakang sendiri dari kompilasi satu kelompok. Ya, jadi nggak boleh. Ini saya pakai satu artikel, satu skripsi, latar belakangnya sudah ada, tinggal copy paste. Ya bukan skripsi namanya, plagiasi nanti ketolak jelas. Makanya dikumpulkan semua jadi satu dari peta konsep atau apa namanya eh, itu dari roadmap riset itu nanti dibuat latar belakangnya.
Bisa saja latar belakang itu berupa tabel atau grafik struktur ya. Grafik struktural seperti kotak-kotak itu ya. Kita cari contohnya. Nah, ini contoh dari peta konsep yang dikumpulkan dari beberapa artikel. Ya, yang di bawah ini kan beberapa artikel atau jurnal yang kita temukan. Disorting kan. Yang kumpulan ini itu mengenai model Arima. Kumpulan ini mengenai model ini. Gitu kan. Dikumpulkan jadi satu. Tetapi semua ini dalam satu tema besar. Satu tema besar. Jadi terbagi-bagi. Misalkan sampean di sini opsi Bermudan. Terus metodenya satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Siapa saja yang sudah meneliti gitu. Bisa saja satu peneliti menggunakan dua metode, maka dia akan masuk ke dua tempat. Nah, dari situ semuanya akan diakumulasi menjadi satu, jadi narasi satu kelompok satu. Sehingga menjadi bahan penelitian bersama, tapi satu kelompok masian. Namanya penelitian bersama satu kelompok. Makanya semua metode yang mengcover sebanyak anggota kelompok. Paham ya? Ini bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya nanti lewat Excel bikinnya boleh Pak? Boleh Iya. bebas. Samaan pakai Excel kayak Word apa alat lebih canggih terserah, nggak ada masalah, namanya aja alat. Ya. Iya. Nggak ada Terus batasan. kan kayak ada beberapa yang di download. Filenya jadi deh Pak. Apa filenya? Filenya dimasukin ke disimpan dulu di folder gitu ke Pak. Maksudnya ya kan ini udah ada beberapa yang udah di-download ya Pak. Ya dari artikel-artikel yang udah Ya. disebutin tadi. Nah, itu dimasukin ke sana juga atau kita kayak nulis pengarangnya aja dulu gitu Pak? Loh, filenya nggak perlu. Saya nggak memerlukan filenya. Saya memerlukan rekapannya saja. Ya, Ya, baik rekapannya Pak. saja. Ya bisa saja sama simpan di Google Drive, tetapi nanti di linknya saja saya mencantumkan di situ. Misalkan gini ya, ini kan ada nama, judul, nama orangnya dan tahun, dibuat hyperlink, linknya masuk ke Google Drive file sampean gitu. Jadi enak mencarinya butuh ini tinggal klik Google Drive gitu. Jadi filenya nggak perlu dicantumkan, tapi linknya saja pakai hyperlink. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya, berarti minggu depan kita masih tahap research roadmap, peta konsep penelitian. Jadi memang kita butuh sebenarnya waktu seminggu sih cukup, tapi kemungkinan kurang paham ya, sehingga butuh perpanjangan waktu. Apa yang dilakukan itu kurang paham. Minggu depan kita masih membuat roadmap penelitian, terutama di pengumpulan artikel, kemudian dipetakan, disorting untuk menjadi sebuah tabel atau bahkan struktur, gambar struktur, sehingga bisa lebih memudahkan kita dalam menyusun latar belakang yang akan datang. Nanti cara mencari atau menulis latar belakang saya beri arahan minggu depan. Sebelum saya ngasih tugas minggu depan selanjutnya gitu. Setiap saya berikan setiap beri tugas saya beri arahan dulu. Paham ya? Jadi minggu depan tetap dalam tahap ini mencari artikel, jurnal,
ataupun skripsi atau disertasi, tesis dari manapun, bukan sekedar mencari, mengumpulkan, tapi di-download karena perlu dibaca dan ditulis nama penulis, tahun, judul, metode, modelnya apa. Jangan sampai modelnya beda ya. Misalkan Saman tadi menentukan tipe Asia, apa Bermudan atau biner. Ternyata yang Saman ambil jurnal American. Nah, itu jangan sampai seperti itu, salah ngambil jurnal. Atau bisa saja karena mungkin peneliti itu mengambil dua opsi, bahwa boleh. Yang penting ada opsi yang kita maksudkan di situ ada. Itu ya. Ada yang tanyakan terakhir? Mohon maaf izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ita. Tadi kan Bapak sempat menyinggung tentang pemasaran matematika keuangan. Kenapa? Nah, itu kira-kira memungkinkan atau tidak ya, Pak? Ya kan memang dilepaskan setiap tahun. Kan kemarin meter ganjil. Meter ganjil depan juga dipasarkan. Sama ikut adik kelas nantinya. Ya kan gitu. Berarti nanti misal SKS-nya itu kurang, berarti saya tidak mengambil peminatan untuk yang semester berikutnya ya, Pak? Maksudnya SKS-nya kurang. Oke. Misal SKS-nya cuma 24. Nah, nanti saya ambil matkul yang wajib dulu sama yang matematika keuangan. Nanti Ya. sisanya baru peminatan gitu nggih, Pak? Peminatan tuh di keuangan itu kan. Iya. Nah iya, kan sampai semester kemarin itu kan sudah peminatan. Semester kemarin Iya. kan sudah mulai peminatan itu. Sama belum ke masuk konsorsium ya, peminatan konsorsium belum ya? Sudah, Pak. Sudah kan? Oke. Lah ya berarti kan sudah peminatan. Berarti kalau peminatan sama di keuangan ya ambil mata kuliah pilihan keuangan. Makasih, Pak. Kalau misalnya SKS-nya kurang tadi mungkin bisa saja sampean kuliah tanpa SKS. Yang kan butuh, ya kan? Tidak menutup kemungkinan sampean tanpa program ikut kuliah boleh, nggak ada yang melarang. Bahkan yang lain ikut kuliah lagi boleh. Mau menggantikan saya boleh. Itu terima kasih itu. Ngajari adik-adiknya. Ada lagi? Nah ya Pak, Iya. ini maksudnya sama nggak ya Pak? Saya nemu di ETS UIN Malang. Kebetulan ini kayaknya dosen pembimbingnya Pak Ajis juga ini. Nah, nama skripsinya itu metode binomial untuk perhitungan harga opsi Eropa dan opsi Asia Eropa. Ya. Asia Pak ini itu maksudnya yang Asian option itu Pak atau gabungan Asia Eropa Pak? Itu yang Asian option sebenarnya dia, itu Asian option. Ya, Asian option. Ya kalau di UIN Malang saya yang bimbing nggak ada lagi kalau masalah itu. Kalau mengenai skripsi tentang opsi banyak perguruan tinggi yang lain banyak. Sudah berkembang kalau untuk perhitungan nilai opsi. Ada lagi? Oke, nggak ada ya. Kalau misalkan saman kesulitan dalam memahami, mempelajari dalam bahasa Inggris, saya nggak melarang kok pakai bahasa Indonesia, jurnal-jurnal. Bahkan skripsi kan boleh. Ya, jadi nggak ada larangan Anda ngambil referensi dari skripsi, boleh. Skripsi sendiri masih dari UIN Malang juga boleh, gitu loh. Nggak ada larangan. Cuman jangan sampai nanti nelitinya sama persis itu. Cukup ya? Oke.
Kalau cukup, dirasakan paham, jangan lupa untuk persiapan minggu depan lebih lebih sempurna. Karena tahapan-tahapan ini harus kita lalui, kita lewati secara sempurna, akan menjadi lebih baik, terus meningkat minggu depannya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi, sehingga pada akhirnya, akhir menjelang puas, kita sudah siap untuk mengajukan proposal. Jadi nggak boleh ada kebimbangan di awal itu. Kalau bimbang lebih baik sekarang. Pak, saya nggak mau keuangan, saya yang lain. Nah, ungkapkan sekarang gitu loh. Nanti di pertengahan saya pindah Pak, nggak dapat jurnal. Terlambat kalau nggak dapat jurnal ngomongnya nanti. Harusnya sekarang gitu. Itu ya. Pak, saya nggak bisa Pak karena belum pernah kuliah, terlambat. Harusnya ngomongnya sekarang. Jangan sudah lewat baru ngomong. Baru sadar Pak, enggak. Ya harus mengikuti apa yang diterima di awal, bagaimana konsekuensinya, ya ambillah kuliah atau belajar bersama teman-temannya. Ini satu tim ya, 9 orang ini satu tim. Saya membimbing skripsi angkatan kakak kelas sampean juga 9 orang, saya bimbing semua itu. Satu tim. Nah, namanya tim harus solid dan konsekuen serta komitmen itu penting. Karena maju bersama, mudah-mudahan selesai juga bersama. Jangan pernah ada yang merasa tersaingi. Mas Wildan merasa bersaingi, saya nyusun sendiri Pak. Biasa cepat sendiri, enggak boleh. Ya sama-sama selesai, enggak ada kerugian, enggak ada untungnya. Cepat sendiri, cepat duluan kan enggak ada untungnya. Enggak ada rugi kalau mengajari temannya juga enggak ada rugi. Jadi lebih cepat teman-temannya paham, kita juga bisa mengingat kembali juga akan tambah lebih paham dan lebih cepat karena satu tim itu akan saling mendukung. Begitu ya? Ya Pak. Oke, mudah-mudahan tetap komitmen satu tim ini. Meskipun jangan melihat belum pernah kuliah, tapi yang penting ada semangat untuk mempelajari dan berbagi. Itu ya. Saya harapkan tidak ada yang berpindah hati untuk ke bidang lain. Karena ini akad ya. Akad yang harus dipatuhi. Mudah-mudahan bisa dikomitmen. Oke, begitu aja. Kalau nggak ada permasalahan, kita lanjutkan minggu depan. Ya, minggu depan kalau misalkan kita bisa online atau offline, bebas sih. Kalau offline ya tetap di lab kan tetap juga menghadap ke komputer masing-masing kan, menghadap ke komputer karena di lab, karena nggak ada yang ditampilkan di proyektor. Sama juga di online juga menghadap komputer masing-masing atau bahkan HP. Jadi saya kira offline maupun online itu sama. Jadi sangat fleksibel, bisa saja kita pakai online ataupun offline. Mungkin hanya kendala sinyal kalau di rumah, tapi kalau di kampus kan enggak. Gitu. Kita akhiri dengan alhamdulillah, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.